Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaallah. Sudah banyak yang kita bahas dalam dua pertemuan sebelumnya tentang masalah kurban. Dan pada malam ini kita akan membahas tentang adab-adab ketika berhari raya Idul Adha. Ya, bagaimana seharusnya kita melakukan amal di hari raya Idul Adha. Hari raya kali ini berbeda antara kita dengan Arab Saudi. Indonesia menetapkan hari Kamis dengan melihat ru'yah di hari Selasa, sedangkan Saudi ru'yahnya hari Senin, sehingga jatuh hari raya di hari Rabu. Banyak masalah yang kemudian timbul dan banyak pertanyaan yang ditanyakan tentang perbedaan antara hari di kita penetapan Zulhijjah dengan Arab Saudi. Salah satunya yang paling banyak beredar dan ditanya adalah bagaimana kita berpuasa Arafah sedangkan di Arab Saudi sedang berhari raya. Jadi bagi kita yang mengikuti ru'yah Indonesia, otomatis kita akan puasa Arafah di hari ke-9 di waktu Arab Saudi sudah berhari raya, yaitu hari Rabu lusa. Dan apakah puasa sunnah Arafah itu harus mengikuti wukuf di Arafah? Ini sudah kita jawab di beberapa tempat bahwa yang pertama, tidak ada kesepakatan di antara para ulama harus mengikuti Arab Saudi dalam melakukan penetapan hari raya Idul Adha atau puasa Arafah atau 1 Zulhijjah. Ya, jadi ulama yang besar itu tidak ada satu kesepakatan. Jadi ya macam-macam fatwanya. Ada yang mengatakan wajib ikut ke sana, ada yang mengatakan tidak perlu. Bahkan di antara ulama-ulama Saudi sendiri itu khilaf. Contohnya Syekh Utsaimin itu menyatakan ikuti hilal di negara masing-masing. Syekh Utsaimin salah satu mufti Arab Saudi yang paling masyhur, ketika ditanya apakah harus ikut Arab Saudi dalam hari raya Idul Adha atau wukuf puasa Arafah, beliau mengatakan ikuti hilal di tempat masing-masing. Yang kedua, kejadian seperti ini sudah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah terjadi di masa sahabat. Yaitu salah seorang dari budak Ibnu Abbas, mantan budak, diutus ke Syam, Syria,
Lalu begitu pulang ditanya oleh Ibn Abbas, apakah kamu sudah melihat bulan di sana di Syam? Kata Quraib nama mantan budak ini, aku melihatnya dan kami sudah puasa dari hari Jumat katanya, dan aku sendiri sudah melihatnya. Lalu Ibn Abbas ditanya oleh Quraib, bagaimana di Madinah ini? Kata Ibn Abbas, kami baru puasa di hari Sabtu karena bulan baru nampak di hari Sabtu, itu setelah menjelang maghrib Sabtu. Jadi Madinah puasa hari Sabtu, Syam puasa hari Jumat. Nah, di situ Quraib kemudian menanyakan, kenapa tidak kita ikuti saja yang di Syam, biar seluruh muslimin ikut satu ru'yah, jangan beda-beda. Apa kata Ibnu Abbas? Tidak begitu yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Nah, jadi maksud Ibnu Abbas, Nabi enggak mengajarkan begitu harus ikut ke satu tempat, enggak. Disitulah perlunya ru'yah di negara masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, perlu kita tahu bahwa puasa sunnah Arafah sudah duluan ada sebelum adanya wukuf Arafah. Jadi Nabi sudah duluan melakukan puasa sunnah Arafah sebelum adanya pelaksanaan wukuf di Arafah. Pelaksanaan wukuf itu kan baru ada ketika Nabi berhaji, dan itu pun tahun 10 Zulhijjah baru ada wukuf. Sebelum itu sudah mulai puasa Arafah. Dan kalau seandainya puasa sunnah Arafah di hari ke-9 itu harus mengikuti wukuf, otomatis Nabi sebenarnya nggak boleh puasa Arafah karena belum ada wukuf, tapi Nabi melakukannya. Nah, jadi nggak ada hubung kait antara puasa Arafah dengan wukuf. Itu jawaban sebahagian besar para ulama. Yang keempat, kalau kita mengikuti metode harus ikut ke satu negara, yaitu Makkah atau Arab Saudi, itu kita bicarakan sekarang ketika sudah ada satelit. Jadi dalam setiap detik kita tahu perkembangan di Arab Saudi. Bisa bayangkan dulu kalau semua harus ikut ke Mekah, sedangkan perjalanan dari Mekah ke Madinah itu 7 hari baru sampai. Kalau semua harus ikut ke sana, di Mekah sudah nampak bulan untuk Zulhijjah. Berapa hari butuh waktu untuk memberitahu Madinah? Kan 7 Rom. Berarti hari ke-7 Zulhijjah Madinah baru tahu bahwa harus ikut ke Mekah. Kayak mana cara melakukannya seperti itu? Di telepon nggak bisa, WA nggak ada, satelit tak ada. Itu baru bicara Mekah Madinah, belum lagi bicara Sultan Iskandar Muda. Maka kalau Sultan Iskandar Muda menetapkan harus ikut Arab Saudi di setiap Zulhijjah dan hari raya, semua hari raya, berapa butuh waktu di masa nggak ada HP, nggak ada apa-apa. Diutus orang dari Mekah untuk balik ke Samudra Pasai untuk memberitahu bahwa di Mekah sudah lihat bulan sebulan yang lalu. Habis puasa-puasa ini baru terus utusan kan begitu ceritanya. Makanya tidak masuk akal ketika seseorang ngotot ingin mengatakan harus ikut ke dia, harus ikut ke dia. Ini jino ada yang tak pegang apa masalahnya, karena bisa live langsung lihat di TV. Dulu mana bisa. Jadi nggak sah lah puasa orang dulu ketika lihat masing-masing. Nah, jadi kalau begitu masalah hari raya, silakan yang mau melakukan di hari Rabu silakan, yang mau melakukan di hari Kamis silakan. Jadi jangan saling mengejek dan merendahkan, karena kedua-duanya berdiri di atas keyakinan baik. Itu yang pertama. Nah, kemudian apa saja yang layak kita lakukan di hari raya Idul Adha? Yang pertama disunnahkan untuk mandi. Jadi mandi hari raya itu sunnah. Mandinya berniat untuk mandi solat hari raya. Itu jadi dapat pahala khusus, itu pahala mandi sunnah hari raya. Tidak ada niat khusus maksudnya ya silahkan bersihkan di hati sengaja aku mandi hari raya, itu sudah selesai. Nggak perlu ucapkan 2 rakaat menghadap kiblat, tidak perlu.
Nah, cara mandinya bagaimana? Ya terserah. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau yang buat mandi khusus, mandi Jumat, mandi hari raya, itu disuruh ikut tata cara mandi junub. Itu pun bukan mandi wajib, tapi tata cara mandi junub saja disuruh ikut. Bagaimana tata cara mandi junub? Nah, itu pertama bersihkan seluruh anggota badan, lalu kemudian pakai sabun segala macam, bersih semua di situ. Lalu disuruh berwudu, berwudu sempurna seperti wudu untuk salat. Lalu kemudian baru menyiramkan air dari ujung kepala sampai ke seluruh tubuh. Begitu cara mandi junub. Orang banyak meninggalkan wudu. Padahal Nabi kalau mandi junub selalu berwudu. Berwudunya sebelum menyiram air ke seluruh tubuh. Jadi yang pertama tadi bersih-bersih. Nah, jadi begitu cara mandi sunnah hari raya yang sunnah. Nah, berikutnya at-tatayyub, disuruh memakai minyak wangi. Sunnah di hari raya pagi-pagi itu memakai minyak wangi setelah mandi. Nah, memakai minyak wangi yang beralkohol sebagian besar ulama masih membolehkan, karena alkohol itu lebih kepada dikonsumsi yang tidak dibenarkan. Lagipun kalau pakai pada minyak wangi itu persennya sedikit sekali, hanya untuk menyemprot saja, ya, untuk menspray minyak wanginya agar terbang, itu pakai alkohol. Kemudian kalau bisa tidak pakai alkohol ya lebih bagus. Cari, kan banyak sekali minyak wangi yang nggak pakai alkohol. Ya, malaikat subuh, malaikat sore, ya, banyak sekali. Pakai yang malaikat subuh di waktu sore, pakai malaikat sore di waktu subuh, tidak mengapa. Yang wangi, yang malaikat tetap terus. Kemudian labasu siyab al-jadidah. Sunnah berikutnya di hari raya adalah memakai baju baru. Nah, memakai baju baru ini bukan baju baru beli, tapi yang dimaksudlah memakai baju baru digosok, dicuci, wangi. Nggak mesti baju baru beli. Boleh pakai baju yang punya Idul Fitri. Apa beli baju itu terusan? Nah, yang paling beruntung kan yang serba 35.000. Nah, jadi Rasulullah SAW itu ketika datang hari-hari raya, beliau memakai baju yang terbaik yang beliau miliki. Ibnu Umar yang suka mengikuti Nabi, yalbasu ahsana siyabihi fil aidain, selalu memakai baju yang paling baik, paling bagus ketika hari raya. Ukuran baju yang terbaik itu bagaimana? Kalau laki-laki untuk hari raya pakailah baju berwarna putih, ya, baru, wangi, rapi. Apakah mesti jubah? Tidak. Tidak mesti jubah. Apakah mesti kain sarung? Tidak juga. Yang intinya tutup aurat. Tutup aurat. Nah, baju warna putih itu pilihan bagi laki-laki. Bagi perempuan tidak disunnahkan warna harus putih, karena perempuan lebih memilih warna pakaian yang bisa menutup auratnya dengan baik. Makanya orang-orang Arab itu yang perempuan itu pakai baju lebih cenderung milih hitam, jubah-jubah hitam, gamis-gamis hitam. Nah, jarang mereka pakai yang putih karena takut transparan. Jadi orang-orang Asia Tenggara yang suka memakai mukena putih. Nah, punya bapak ngajak haji atau umrah, coba lihat di negara lain, jarang yang pakai mukena putih. Orang kita yang pakai mukena putih rata-rata. Di sana lebih memilih warna yang menutup auratnya. Tapi kita kan mukena kita nggak tipis-tipis juga. Yang dilarang yang tipis-tipis, yang menampakkan transparan aurat itu nggak boleh. Ya. Dan jangan pakai baju syuhrah. Baju syuhrah itu baju yang ketika kita pakai, orang memalingkan perhatiannya ke kita. Jadi hari raya itu
pakai baju yang aneh. Syuhrah itu masyhur. Rasulullah mengatakan barang siapa yang memakai pakaian syuhrah maka dia dimasukkan ke neraka bersama pakaiannya. Jadi kayak mana contoh baju syuhrah? Baju yang aneh, yang ketika kita datang berhari raya itu orang lihat semuanya. Ya mungkin salah satu contohnya kalau ibu-ibu pakai mukena pelangi, mukena warna pelangi. Jadi kita yang lihat pun pasti lihat pepungo namanya. Jadi syuhrah, orang berpaling melihatnya. Gitu. Itu belum lagi kita sholat di belakang dia. Kita disibukkan dengan menghitung warnanya, cocok tidak dengan pelajaran SD dulu. Dulu SD kita belajar warna pelangi itu meji, kuhi, biniu, merah, jingga, kuning, hijau. Kita cocokkan, nggak cocok. Begitu nggak cocok, 2 rakaat kita sembahyang nggak ada udah pikir ke warnanya. Ini yang betul pelajaran SD punya yang betul, enggak begitu, mengganggu, jangan pakai macam-macam hari raya itu. Kalau bisa baju batik pun jangan. Karena baju batik itu sebenarnya di belakang orang salat di belakangnya itu kan lumayan juga, itu apa? Burung-burung. Tapi kalau baju batik biasa yang enggak ada burung-burung, yang enggak ada gambar-gambar aneh ya boleh. Cuma jangan sampai mengganggu lah ceritanya. Nah, nanti ada orang cocokkan pola-pola, cocokkan pola di belakang, cocokkan pola. Kok anda cocok pola ni, kan? Burung yang cemecok bangai, enggak pas ditaruh di tengah misalkan. Nah, itu contoh. Jadi pakai baju yang paling bagus itu putih kalau untuk salat hari raya. Kemudian berikutnya disunnahkan makan. Disunnahkan tidak makan ketika Idul Adha. Jadi jangan makan dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'. Rasulullah itu enggak makan dari subuh, enggak makan apapun kalau salat, kalau Idul Adha. Kapan beliau makan? Ketika pulang. Fa ya'kulu min udhiyatihi. Jadi maksud beliau tidak makan dari waktu subuh yaitu beliau akan memasukkan makanan pertama ke dalam perutnya, yaitu hasil sembelihannya, kurbannya. Nah, itu hikmahnya. Jadi disuruh makan di Idul Adha itu kalau bisa daging kurban kita. Makanya Rasulullah puasa dulu. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri Rasulullah makan dulu. Kenapa Rasulullah makan dulu? Untuk memutuskan Ramadan. Jadi pagi itu jangan ada orang yang seakan-akan masih Ramadan. Jadi langsung Rasulullah makan di waktu pagi, bahwa ini sudah masuk ke dalam bulan Syawal, bukan lagi Ramadan. Idul Adha puasa dulu. Dari kapan puasanya? Dari semenjak datangnya imsak. Tapi nggak ada niat. Dan itu bukan puasa, hanya menahan diri sebentar. Tujuannya nanti pulang untuk memakan daging kurbannya sendiri, begitu. Nah, dulu Rasulullah menyembelihnya di hari pertama, maka beliau memakan kurbannya langsung setelah pulang, langsung kurban. Kita hari ini kurban kita disembelih hari raya kedua. Apakah kita terus berpuasa sampai hari raya kedua? Sebelum kurban kita sudah mati duluan. Nah, jadi kalau sudah begitu ceritanya, ikuti sunnah, nggak makan aja. Pulang hari raya, pulang salat hari raya, makan apa saja terserah. Kalau memang nggak mungkin sembelih di hari pertama. Nah, jadi intinya disunnahkan bertahan diri sebentar sampai selesai sholat baru makan. Itu kalau Idul Adha. Nah, kalau makannya sebelum subuh bagaimana? Boleh. Misal kita makan azan jam 5, kita makannya sebelum sahur, seperti makan sahur sebelum azan, boleh. Jadi disuruh bertahan dari waktu masuknya subuh itu, suruh tahan.
Berikutnya disunahkan menyembelih di hari raya pertama. Jadi pulang dari solat, sunnah hukumnya langsung menyembelih. Dan itu hari terbaik yang paling afdal untuk menyembelih, hari pertama. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma nabda bihi yawmuna hadha an nusalli summa narji' fananhar." Kami yang pertama sekali kami lakukan di hari 10 Zulhijjah, yaitu Idul Adha, kami salat, lalu kemudian kami pulang dan langsung menyembelih. Nah, jadi sunnah menyembelihnya di hari pertama. Bagi yang berhari raya di hari Rabu, ya hari Rabu menyembelihnya. Yang berhari raya di hari Kamis baru boleh menyembelih ya hari Kamis. Tak boleh yang berhari raya di hari Kamis menyembelih di hari Rabu. Anjir. Karena syarat sah menyembelih yaitu dilakukan setelah salat hari raya dan terakhir sebelum terbenam matahari di hari tasyrik yang terakhir. Jadi enggak boleh misal kita hari raya hari Kamis, karena ada sebahagian yang berhari raya di hari Rabu, kita titip terus sembelih di hari Rabu, enggak boleh. Karena enggak sah. Nah, kemudian berikutnya at-tabkir ila al-'aid, disuruh segera menuju ke tempat solat. Udah mandi, pakai baju bagus, pakai minyak wangi, segera ke tempat solat. Tempat solat itu bisa musalla, bisa masjid. Maksud musalla, kalau Nabi menyebut musalla dalam hadis, itu maksudnya adalah lapangan, bukan musalla kecil, lapangan. Karena dulu enggak ada istilah musalla, itu digunakan untuk musalla-musalla kecil kayak kita hari ini enggak ada. Jadi dulu selain masjid Nabi, masjid-masjid yang ada di sekitaran masjid Nabi itu masjid juga namanya. Cuma tidak didirikan Jumat. Seperti kita misalnya di kampung ini ada masjid besar untuk diri Jumat. Selain daripada itu, ini kayak gini, kita sebut musalla. Dulu enggak ada sebutan musalla. Jadi ini tetap masjid sebutannya, tapi bukan masjid jami', bukan masjid untuk mendirikan Jumat. Sekarang kita mengubah namanya dari masjid-masjid kecil ini menjadi musalla, surau, langgar. Kita rubah namanya menasah. Yang dapat diundang menasah. Padahal dalam hukum fikih, kalau salat 5 waktu sudah lakukan di situ, ya, tiap 5 waktu ada azan, ya, dan tanahnya sudah diwakafkan, lalu dibuka untuk umum, bukan milik keluarga, itu sudah disebut masjid. Kita ini sudah masjid ya Pak. Cuma bukan masjid jami', tempat mendirikan Jumat. Makanya kita duduk di sini niat wakaf, niat wakaf. Bukan dia ke niat wakaf, niat i'tikaf. Niat i'tikaf dapat. Makanya ada orang yang tidak faham itu, ketika ditanya boleh salat tahiyat di menasah, ditanya, enggak boleh, kata dia, mana ada tahiyat menasah, yang ada tahiyat masjid. Nah, ini harus baca fikih kembali. Itu masjid kalau sudah ada 5 waktu di situ. Kita yang rubah namanya. Bapak datang salat tahiyat di sini, ini tahiyatul masjid niatnya, jangan tahiyat menasah niatnya. Jadi jangan sholli tahiyatul menasah, dekat masjid. Cuma kita bukan masjid jami'. Ya, arti masjid jami' bukan masjid jami' kita yang Masjidul Jami', masjid yang didirikan Jumat. Jadi boleh enggak i'tikaf di sini? Boleh. Ramadan boleh enggak i'tikaf di sini? Boleh. Cuma kalau Ramadan, seluruh mazhab mengatakan yang lebih baik di tempat yang ada Jumatnya. Nah, jadi ini kayak gini duduk, niat i'tikaf dapat Pak. Dapat pahala i'tikaf. Nah, jadi begitu. Jadi salat Nabi dulu di mana? Jadi bahasa Nabi kalau salat hari raya itu di musalla. Musalla itu bukan musalla kecil kayak gini dalam istilah kita hari ini, yaitu di lapangan. Di lapangan. Jadi Nabi salat dalam sejarah itu hampir semua salat hari raya lapangan. Kecuali kalau saya tidak salah ingat,
sekali beliau lakukan kerana hujan di masjid. Jadi maka pilihan solat di lapangan dalam timbangan para ulama itu lebih utama, walaupun sebahagian kecil yang lain mengatakan di masjid boleh, dan lebih utama juga karena rumah Allah. Tapi kebiasaan Nabi solat di musalla, artinya di lapangan. Nanti menyembelih ya di situ juga setelah solat itu. Dulu kita sering memilih lapangan untuk solat. Nah, teringat tonton 70-an, 80-an, rata-rata semayangkan lapangan. Saya teringat di Banda Aceh itu di lapangan YIN, lapangan Tugu Unsian, lapangan itu solat selalu di situ. Jarang orang memilih solat di masjid. Selama ada lapangan, solat lapangan. Enggak tahu dulu semamanya dulu bagaimana. Pernah semayang lapangan Hira, rajin handupu. Pengira kan? Nah, sekarang sudah berubah ke masjid-masjid. Padahal salat hari raya itu lebih dapat di lapangan sesuai dengan anjuran Nabi. Jadi pulang salat subuh langsung siap-siap untuk menuju salat Idul Adha. Kalau kita sedang bicarakan Idul Adha, itu sunnahnya, disuruh percepat. Jadi pulang salat subuh siap-siapnya ke sana langsung. Jadi bukan disibukkan dengan perkara-perkara rumah. Kebiasaan hari ini ada sembahyang subuh ba'ur raya, udah mulai kerja gabuk nak rumah gabuk pak kerja. Apa kerja? Turunkan gorden nak, mamamu ganti gorden. Turunkan gorden. Anak naik tangga, pegang tangga nak, mamamu naik. Sempur mama ada anak, mama ada 120 kilo, mati anak ba'ur raya. Kita cabut ini, ambil sapu yang panjang, kita mau sapu jelabas, semua jelabas kita sapu. Sibuk, pokoknya subuhnya sibuk ganti gorden, kemudian bersih-bersih, pasang spray, lalu kemudian sampai atur kuih. Berapa atur kuih? Yang punya Idul Fitri bah menandu pedua juinan. Masih segar-segar pun yang punya Idul Fitri itu, apa atur-atur kuih baru. Hari subuh itu disuruh mandi cepat-cepat menuju kembali ke musalla. Kalau bisa dapat saf awal. Itu seharusnya. Maka disebut kami memulai hari itu adalah an-nusalli. Kami bersiap-siap segera. Pulang salat subuh kami segera bersiap-siap untuk salat. Makanya karena kebiasaan begitu, lambat-lambat salat, panitia akan selalu asal solat selalu manggil-manggil kepada bapa ibu yang masih di jalan, segera, karena kita akan segera melakukan solat. Terus-terusan dipanggil pak. Anak jadi-jadi semayang, waktu kena semayang ni lah boleh ikut, mentang ramai perhle. Yang di belakang teriak, perhle, untung nak berjalan. Habis-habis, Masya Allah. Sampai khatib sudah naik, masih ada orang datang. Jadi ini gara-gara tidak mengamalkan, padahal seharusnya langsung berangkat. Kemudian summa narji' linanhar, setelah itu kami pulang untuk menyembelih. Itu tadi seperti saya sebutkan tadi. Faman fa'ala zalika faqad asaba sunnatuna. Barang siapa yang melakukan seperti itu, dia telah melakukan sunnah kami, kata Nabi. Makanya cepat-cepat salat, pulang, sembelih, sempurna sunnah Nabi di hari itu. Itu yang terbaik. Cuma kan nggak mungkin semua kita nyembelih di hari pertama. Banyak pertimbangan. Kadang-kadang nggak cukup waktu. Ada yang lambat sekali selesai khutbah hari rayanya. Khatib khutbah sampai 2 jam. Kata khatib, sekali-sekali ya, sekali-sekali kita ketemu, sekali-sekali kita ketemu, sekali ketemu orang sakit hati. Ada tu khatib yang mengatakan sigaga dan merempuk apa pandu pegah hamba boleh naik siga ni katanya. Pegah hamba 2 jam. Orang pantat dah panas semuanya apa. Dah tidur semuanya. Sekali-sekali merempuk, sigaga merempuk orang sakit hati benda-benda. Jadi paling lama 45 menit lah kalau hari raya itu. Nggak usah sampai 1 jam setengah 2 jam bicara. Makanya orang pulang jam 10, jam 11. Kan kadang-kadang nggak bisa lagi sembelih.
Baik. Kemudian berikutnya ikhrajun nisa lil musalla. Semua perempuan disuruh bawa ke musalla. Musalla lagi ini bahasanya ke lapangan. Nabi suruh keluar semuanya, baik yang haid, baik yang tidak haid atau haid, disuruh bawa ke musalla, ke lapangan untuk melakukan salat. Tapi orang haid tidak salat, mereka dapat pahala dengan mendengarkan khutbah. Makanya disebut oleh Nabi, disebut dalam hadis bahawa Nabi amara bi ikhraj al-awatiq wa zawatil khudur wal khuyat. Nabi suruh bawa semua perempuan-perempuan, baik yang budak perempuan, yang zawatil khudur. Zawatil khudur itu yang dipingin. Dipingin itu maksudnya selama ini kita larang-larang, nggak boleh keluar, kita jaga betul, tapi hari raya suruh keluar. Wal khuyat, dan juga semua yang haid suruh keluar. Wa ammal khuyat fayashhadna al khair. Perempuan yang haid mereka mendapatkan kebaikan, menyaksikan kebaikan. Wa da'watul mu'minin, juga mereka mendapatkan doa dari kaum mukminin. Wa ya'tazilna al musalla, yang tidak boleh mereka melakukan salat. Jadi orang haid itu dapat pahala dengar khutbah, pahala ketika didoakan untuk seluruh mukminin, mereka dapat. Jadi orang haid itu bawa, istri-istri yang haid bawa, suruh duduk di saf paling belakang perempuan, jangan salat tapi dengar khutbah. Atau duduklah di pohon-pohon. Kalau nggak bisa di bawah pohon, ya suruh duduk di atas pohon. Pokoknya urina. Selama ini kan yang haid itu disuruh jaga rumah. Begitu istri bilang, "Hanjut dong kahid," kata istri, "sudah haid ni nggak bisa pergi." Langsung suami mengatakan, "Oh kajian, nyomanan kah jaga rumah mereka." Nah, jaga rumah ya. Jadi orang haid itu suruh jaga rumah. Begitu pulang, rumah udah dicuri, istri yang haid udah diculik. Gara-gara ada yang jaga rumah. Bawa semuanya. Anak-anak bagaimana? Nah, berikutnya anak-anak pun ternyata disuruh bawa. Jadi semua disuruh keluar sehingga mendapatkan pahala. Cuma tergantung ini. Kalau tipe anak kita tipe pemberontak, tipe-tipe yang bisa menghancurkan acara Idul Fitri, Idul Adha, itu sebaiknya jangan dibawa. Anak kita apalagi yang di bawah umur 7 tahun belum tahu apa-apa, memang kita tahu diri dia batat tunggang, batat plus tunggang, ciklong. Sering kita bilang sama orang, "Lagi elong ada ubur engkau no," kata kita kan. Itu yang modal begitu, Pak. Yang kira-kira hancur acara Idul Adha itu gara-gara dia, itu jangan dibawa. Ya sudahlah, terpaksa ibunya tinggal bersama dia di rumah. Bolehkah salat sendiri di rumah? Boleh. Jadi salat Idul Fitri, Idul Adha itu kalau tidak sempat berjamaah, dia boleh lakukan di rumah. Dia lakukan sendiri boleh, karena khutbah dalam Idul Fitri dan Idul Adha, khutbah itu bukan wajib. Berbeda dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat wajib ada dan wajib dengarkan. Enggak dengar, enggak sah Jumat. Enggak ada, enggak sah Jumat. Idul Fitri, Idul Adha, khutbah itu sunnah. Yang intinya adalah salat. Makanya Nabi ketika naik mimbar waktu khutbah, beliau mengatakan begini, yang mau dengar, yang mau duduk dengar, duduklah. Yang mau pulang silahkan, kata Nabi. Jadi boleh enggak kita enggak dengar khutbah, cabut habis salat, Assalamualaikum, begitu kita lihat khatib, apa daannya yang khutbah ni. Contoh, panitia kadang-kadang enggak kenal siapa khatib, langsung undang. Padahal di kampung itu apa dah.
Ya kan? Kita bilang apa tanya kau hutang ke bolehkah kita langsung pulang, Pak? Boleh. Apakah salat kita diterima? Terima. Ada terganggu dengan enggak dengar khutbah enggak? Cuma enggak dapat pahala dengar khutbah, itu aja. Makanya kalau khatib dah lama-lama kali kita cabut langsung bilang khatib lu boleh dong bos katanya kan. Boleh. Ada 1000 orang pulang khatib kan dengan jero ke? Enggak bisa lama lagi. Nah, jadi kalau khutbah hari raya itu sunnah. Ya, bukan wajib. Jumat yang jangan coba-coba bicara aja enggak boleh kalau khatib sedang ini. Batal itu Jumat. Batal pahalanya. Nah, jadi Nabi aja mempersilahkan, yang mau pulang silakan. Boleh. Waktu Covid kan kita lihat tuh orang Idul Fitri dengan Idul Adha salat di rumah masing-masing dengan keluarga masing-masing. Enggak ada khutbah. Suami enggak bisa khutbah. Istri lebih enggak boleh lah, enggak khatib enggak boleh perempuan. Cuma di Azaitun Indramayu yang boleh begitu. Panji Gumilang Pungo kan, Mbak. Enggak boleh. Jadi enggak ada khutbah, enggak apa-apa, udah selesai salat, dapat salatnya. Nah, begitu. Ya. Jadi perempuan semuanya disuruh keluar. Nah. Tapi kalau salat di masjid yang haid enggak boleh masuk. Karena dalam pandangan jumhur ulama, orang haid itu enggak boleh maksu, enggak boleh berdiam diri dalam masjid. Yang boleh cuma numpang lewat aja itu boleh, tapi diam diri enggak boleh. Makanya yang haid itu enggak boleh. Kalau dilakukan salat Idul Adha atau Idul Fitri di masjid, susahnya itu yang perempuan enggak bisa menghadirinya. Baik, sedikit lagi. Kemudian al-khurud lis-shalah masyian. Hari raya itu disunahkan keluar menuju ke tempat salat dalam keadaan berjalan kaki. Sunnahnya jalan kaki. Jadi bapak dari sini berangkat ke Masjid Jami nanti atau ke Baitur Rahman terserah. Baitur Rahman enggak ada, Idul Adha enggak buat kan? Misal di mana salat? Sunnahnya jalan kaki. Jalan kaki. Kalau yang dekat-dekat. Karena Nabi jalan kaki, karena yakhruju ilal aidain masyian. Nabi itu jalan kaki. Padahal Nabi ada unta, Nabi ada kuda, tapi enggak keluar dengan kendaraan, dia jalan kaki. Tapi kalau jauh jangan. Kita mau salat dari Panggul ke sini kota, jalan kaki. Begitu sampai khatib udah pulang, imam udah pulang, binatang kurban udah pulang habis hana deh. Kalau yang jauh-jauh jangan. Dulu yang dekat-dekat lakukan itu. Lalu selama dalam perjalanan menuju ke tempat salat disuruh takbir. Nah, jadi selama dalam perjalanan dari rumah ke tempat salat itu kayak orang talbiyah. Setelah ihram bertalbiyah. Begitu juga kita keluar dari rumah, ada takbir raya Allahu Akbar, Allahu Akbar, terusnya sampai salat didirikan baru berhenti. Berikutnya tidak ada salat sebelum salat hari raya. Maksudnya enggak ada salat sunnah. Kalau misal dibuat di lapangan, enggak ada salat qabliyah hari raya, enggak ada. Karena ada juga Pak yang keceplosan karena sering melakukan tahiyatul masjid, sampai di lapangan dia selentang sajadah ke sembahyang dia 2 rakaat, yang pun sembahyang 2 rakaatnya. Salat qabliyah hari raya, mana ada salat qabliyah hari raya? Enggak ada. Jadi kayak mana? Duduk lentang sajadah, duduk takbir. Jadi enggak ada salat-salat qabliyah kecuali masuk masjid. Masuk masjid bukan salat qabliyah. Kebetulan karena sudah masuk ke masjid, muncullah salat tahiyatul masjid. Kalau bukan di masjid, lapangan enggak ada salat tahiyat lapangan. Ya, jadi langsung duduk. Nah, berikutnya selesai salat disunnahkan untuk bersalam-salaman, mengucapkan tahniah, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu Idul Fitri, Idul Adha sama taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau Idul Adha ya maksudnya semua amalan Zulhijjah. Semoga puasa Zulhijjahnya, semoga nanti kurban kita, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Gitu. Lalu kemudian
salam-salaman sunnah, Pak. Bersalaman itu sunnah, jabat tangan itu sunnah. Apa kata Nabi? Dua orang muslim yang saling berjabat tangan, maka gugurlah dosa-dosanya sampai terlepas tangan itu. Jadi gugur, waktu kita salam itu gugur dosa kita. Maka sunnah salaman. Kemudian ar-ruju' min tariqin akhar, pulanglah dari jalan yang berbeda. Nah, jadi maksud jalan yang berbeda, waktu sudah sampai di komplek kita tinggal, itu disuruh pulang dari lorong lain. Tujuannya apa? Agar bertemu dengan banyak tetangga yang berbeda. Pergi dari jalan ini, ketemu tadi Assalamualaikum, pulang ketemu dari tetangga yang berbeda. Nah, salaman lagi, jadi silaturahimnya dapat semua. Itu tujuan kenapa Nabi pulang dengan jalan yang berbeda. Ada kemudian yang terakhir, tetap melakukan amal saleh walaupun di hari raya. Karena kebiasaan orang kalau sudah hari raya, amal salehnya ditinggalkan. Salat zuhur enggak jamaah lagi, salat asar enggak jamaah lagi. Sebelum hari raya jamaah itu terusan. Pekan ada orang raya, tinggal gadak keliru kah nak pupu. Ini penyakit syaitan berhasil menggoda manusia di hari raya. Dikiranya hari raya enggak perlu salat jamaah lagi. Ada yang enggak salat lagi, Pak. Jadi kadang-kadang menyembelih enggak salat. Nah, inilah kegilaan orang. Menyembelih itu sunnah, salat wajib. Dia utamakan yang sunnah, dia lupakan yang wajib. Nah, itu kebodohan orang. Dikiranya lebih besar pahala kurban daripada pahala salat. Kalau dengan salat wajib, itu enggak ada yang lebih besar. Dan bahkan gara-gara enggak salat wajib, kurbannya enggak diterima. Di akhirat nanti yang Allah periksa pertama adalah salat.